Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa para sahabat semua. Kali ini Rumah Cerita akan menampilkan sebuah cerita kiriman dari Andika. Kiriman cerita dari Andika ini berjudul Kos-kosan Berhantu. Semoga sahabat semua senantiasa sehat dan senantiasa dilancarkan segala urusannya. Dan bagi para sahabat semua yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe yang ada di bawah, karena nanti jika Pak Tono mengupload cerita terbaru, maka para sahabat semua akan mendapatkan notifikasi pemberitahuan. Baik, cerita dilanjutkan. Saat ini aku, Andika, berusia 23 tahun. Aku adalah seorang mahasiswa semester akhir yang saat ini aku berkuliah di kota Depok, Jawa Barat. Selama kuliah ini, aku sudah beberapa kali pindah tempat kos. Kali ini aku juga pindah ke tempat kos yang baru karena di tempat ini biaya sewa kosnya tergolong relatif murah dibandingkan tempat kos yang lainnya. Di tempat kos ini ruangannya bersih, bangunannya juga bersih, namun harganya relatif murah. Namun agak anehnya, kenapa tempat yang sebegini bersih, tempatnya juga kanan kirinya rame, kenapa dari sekitar 14 ruangan yang terisi di tempat ini hanya kurang lebih 6 atau 7 kamar saja, dan selebihnya itu adalah kamar kosong. Aku saat itu ngekos seorang diri, dan di kamarku saat itu aku sering pulang agak sore karena rutinitas kesibukanku yang sangat padat menjelang akhir-akhir kuliahku. Seperti sore itu, hari itu adalah bulan Maret tahun 2022. Saat itu sepulang kegiatanku dari kampus, aku langsung pulang ke tempat kosku, dan saat itu aku lihat ada Ferdian dan juga ada Zaki, dan yang perempuan saat itu aku lihat ada Rindi. Saat itu aku ngobrol dengan Ferdian, Zaki, dan Rindi, dan mereka saat itu sekitar jam 7 malam mereka ngobrol kepadaku. Saat itu Rindi berkata, Andi, kok aku semalam kayaknya dengar ada perempuan nangis ya? Siapa ya yang kira-kira nangis ya semalam? Sekitar jam 11 lah sampai jam 2 aku dengar perempuan nangis, kata Rindi. Kemudian aku sebenarnya saat itu tidak terlalu menanggapi apa yang dikatakan Rindi itu. Aku hanya bilang, apa mungkin Rita ya yang nangis ya, kataku. Kemudian Ferdian berkata, masa sih, aku malah gak dengar apa-apa semalam. Kamarku kan bersebelahan dengan kamarnya Rita, kata Ferdian. Kemudian, dan malam itu aku coba bertanya kepada mereka, kenapa di tempat ini kok dari 14 kamar yang ada hanya ada 7 kamar yang terisi. Namun mereka tidak mengetahui jawaban dari apa yang aku tanyakan, karena mereka juga ternyata hanya selisih 1 atau 2 bulan dengan aku masuk ke tempat kos ini. Malam itu aku ngobrol-ngobrol dengan mereka sampai sekitar jam 10 malam. Ya, karena besok mereka juga harus melanjutkan aktivitasnya kembali di kampus, sehingga kayaknya untuk begadang malam ini kita tunda dulu, mungkin besok malam minggu lah baru kita begadang.
Makanya saat itu aku dan beberapa temanku segera kembali ke kamar untuk beristirahat. Tiba-tiba sekitar jam 12 malam aku terbangun. Aku terbangun saat itu karena aku mendengar pintu kamarku diketok oleh seseorang. Tok tok tok, tok tok tok. Beberapa kali ketokan terdengar. Aku kemudian berkata, "Siapa ya? Siapa?" Kata aku kemudian. Tapi ternyata tidak ada seseorang yang menyaut suaraku itu. Aku kemudian bangun dari tempat tidurku dan aku bergegas membuka pintu kamar. Setelah pintu kamar aku buka, ternyata tidak ada siapapun yang ada di depan kamarku. Aku saat itu berpikir mungkin aku salah dengar. Makanya aku kembali tidur lagi. Tapi ternyata aku tidak bisa tidur. Setengah jam kemudian, aku kembali mendengarkan pintu kamarku diketok. Dan ketokan kali ini suaranya agak keras. Dak dak dak, dak dak dak. Sekitar 5 atau 6 kali aku dengarkan ketokan itu. Aku saat ini tidak bertanya lagi. Aku kemudian langsung bangun dan aku berlari membuka pintu kamarku. Namun sama saja, ternyata saat itu tidak ada seorang pun yang ada di depan pintu kamar. Saat itu aku kemudian keluar dan aku berjalan menuju kamarnya Ferdian. Aku kemudian mengetok pintu kamarnya Ferdian. Tok 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 tok. Aku ketok pintu kamarnya Ferdian. Dan hanya selang setengah menit atau 1 menit pintu kamar Ferdian telah terbuka dan aku melihat Ferdian saat itu. Aku kemudian berkata kepada Ferdian, "Fer, kok pintu kamarku diketok 2 kali ya, cuman saat aku buka nggak ada orang di depan kamarku." Ternyata Ferdian pun mempunyai jawaban yang sama denganku. "Iya, aku juga tadi diketok-ketok pintu kamarku, tapi aku nggak berani untuk bangun, dan karena ini juga sebenarnya bukan pengalaman pertama, aku udah lebih dari 5 kali ngalamin seperti ini. Saat aku coba buka pintu nggak ada siapa-siapa di depan kamar," kata Ferdian kemudian. "Apa perlu kita bangunin yang lain biar yang lainnya juga waspada?" kata aku kemudian kepada Ferdian. "Nggak usah, nanti malah mereka pada ketakutan." Aku kemudian berkata kepada Ferdian, "Fer, gimana? Boleh nggak malam ini aku tidur di kamar kamu atau kamu tidur di kamarku biar nggak suntuk-suntuk amat?" agak horor juga nih, kataku kemudian. Oke, yaudah, silahkan kamu mau ke kamarku boleh, aku kamarmu juga nggak apa-apa, kata Ferdian kemudian. Aku kemudian, ya udahlah, kamu ke kamarku aja. Kemudian Ferdian tak lama kemudian masuk ke kamar dan membawa selimut dan bantal kesayangannya. Ferdian kemudian pindah ke kamarku. Dan setelah ada di kamar, aku kemudian menelpon Zaki, kemudian menelpon Agus, Rita, dan Rindi. Ternyata dari beberapa orang itu yang masih terbangun hanya Rita. Dan Rita pun ternyata mengalami hal yang sama. Aku kemudian bilang kepada Rita, "Rit, kalau kamu gak keberatan, silahkan kamu ke kamarku. Di sini ada Ferdinand. Jadi kita nanti bertiga nggak apa-apa lah. Kalau berdua kan nanti fitnah. Kalau 3 orang kan mungkin nggak gitu-gitu amat. Ini kondisinya darurat," kata aku kepada Rita. Rita kemudian berkata kepadaku untuk menghubungi Rindi. Dan ternyata setelah diketok-ketok pintu kamarnya Rindi pun terbangun, dan saat itu Rita lebih memilih untuk tidur di kamarnya Rindi. Jadi malam itu aku tidur dengan Ferdian
Rita tidur dengan Rindi, sedangkan yang lainnya masing-masing masih tidur di kamarnya. Sekitar jam 1:30 malam, aku kembali mendengar pintu kamarku diketuk beberapa kali. Dan saat itu Ferdian yang bergegas membukakan pintu. Karena mungkin ada aku, jadi Ferdian ini agak berani. Pintu kemudian dibuka oleh Ferdian. Dan setelah pintu dibuka, ya Allah, ya Tuhan, langsung bau bangke aku cium. Sebuah aroma yang sangat tidak sedap langsung menyergap masuk ke hidungku. Hampir saja saat itu aku muntah, aku terasa mual-mual. Aku segera berlari ke kamar mandi. Tanpa berpikir banyak, aku langsung lari ke kamar mandi dan aku memang sempat muntah di situ. Aku kemudian berlari keluar dan mendekati Ferdian. Saat aku dekati Ferdian saat itu berdiri terpaku dan tidak bergerak. Aku saat itu sudah membaca gelagat yang buruk. Maka Ferdian segera aku tarik ke dalam kamar dan pintu aku tutup. Lalu aku mengambil air minum dan aku kemudian menyuruh Ferdian untuk segera meminum air putih yang aku berikan. Dan setelah meminum air putih itu, tampak kesadaran Ferdian berangsur-angsur pulih kembali. Ferdian kemudian menceritakan tadi setelah pintu dibuka, dia melihat sebuah perwujudan pocong. Sebuah perwujudan yang begitu menakutkan, begitu seram, dan membuat bulu kuduknya berdiri. Aku kemudian saat itu berjaga-jaga dengan Ferdian, dan saat itu aku melihat kondisi tidak memungkinkan sehingga aku menghubungi Rita dan Rindi untuk datang ke kamarku. Dan mereka kemudian datang ke kamarku karena aku bilang, Rindi ini darurat, kamu cepat ke kamarku, aku bilang begitu. Dan mereka tak lama kemudian juga langsung datang ke kamarku. Dan ketika aku ceritakan hal yang telah dialami oleh Ferdian, mereka menjadi sangat ketakutan. Namun kembali aku ingatkan bahwa posisi kita saat ini 4 orang, jadi ketakutan itu harus kita tekan sedemikian rupa. Kamarku ini terasa penuh, tapi dengan adanya 4 orang saat itu aku menjadi sedikit lebih mantap lagi dan tak sehoror tadi yang aku rasakan. Saat itu pintu kamarku kembali diketok oleh seseorang, dan saat ini dengan memberanikan diri akulah yang membuka kamar. Saat aku membuka kamar, mungkin inilah perwujudan yang tadi dilihat oleh Ferdian. Aku melihat sesosok pocong telah berdiri di tempat itu. Dan ketika aku melihat wajah makhluk itu, ya Allah, pocong itu matanya telah hilang satu, wajahnya rusak dan terkelupas, dan sepertinya aku melihat ada makhluk-makhluk kecil seperti belatung di wajahnya. Dan baunya, aku benar-benar tidak kuat dengan baunya itu. Baunya begitu menusuk hidungku. Saat itulah aku kemudian membaca beberapa ayat-ayat yang aku hafal. Lalu karena aku teringat bahwa di belakangku ada 3 orang, Ferdian dan 2 orang gadis penghuni rumah kos. Saat itu dengan memberanikan diri, aku berkata kepada makhluk itu untuk tidak menggangguku. Dan aku kemudian kembali membaca ayat-ayat suci yang aku hafal. Dan tak lama kemudian perwujudan itu hilang dari depan mataku. Saat itu untuk sementara kami merasa tenang. Namun Rita dan Rindi, aku lihat mereka badannya menggigil. Sedangkan Ferdian, setelah aku beri balsem dan minyak kayu putih, dia kesadarannya saat ini telah kembali pulih.
Jam 3 malam saat itu aku kembali mendengarkan suara pintu kamarku diketok, dan karena Ferdian sudah pulih, aku mengajak Ferdian untuk membuka pintu kamar. Di depan pintu kamar itulah saat itu aku melihat sosok tinggi besar berbulu seperti kingkong atau kera besar. Matanya seperti menyorotkan warna berwarna merah. Aku lihat tinggi makhluk itu sekitar 2 meter lebih lah, 2 meter setengahan sekitar itu. Lalu aku tahu makhluk itu adalah bangsa goib. Aku kemudian berkata kepada makhluk itu, "Setauku aku tidak mengganggu kamu. Tolong kalian jangan mengganggu kami. Jangan mencari masalah dengan kami. Kami tidak bermaksud untuk mengganggu eksistensi kalian. Kami menghormati kalian. Tolong kamu juga menghargai kami. Sebagai sesama makhluk Allah, ayo kita saling menghargai," kataku kemudian. Iya, aku maunya memang saling menghargai. Tapi kalian tidak menghargaiku. Tempat ini telah menjadi tempat maksiat. Aku tidak suka rumah tempat tinggalku kamu jadikan tempat berbuat yang tidak benar. Kalau begini terus, aku habis kesabarannya, kata makhluk itu. Saat itulah aku kemudian mendengar satu teriakan nyaring dari kamar sebelah. Kamar yang jaraknya sekitar 4 atau 5 kamar dariku itu adalah kamar yang dihuni oleh Gita. Gita adalah seorang mahasiswa semester 6 yang kebetulan satu kampus dengan kami. Namun dengan kita ini aku tidak terlalu akrab karena memang selain kita beda fakultas, kita juga jarang bertemu. Dan tak lama kemudian aku dan Rindi segera berlari menuju ke kamarnya kita. Rita dan Ferdian saat itu masih tetap di kamar. Dan makhluk tinggi besar itu kemudian saat ini tampak telah lenyap dari pandanganku. Sampai di kamar kita, aku kemudian mengetok pintu kamar kita. Dan di kamar kita itulah aku lihat saat itu ada satu orang pria yang saat itu tengah pingsan, dan aku melihat ada beberapa luka di bagian tubuhnya. Dan Gita saat melihat aku tampak dia begitu ketakutan dan gugup. "Maaf Andika, aku kilap. Maaf Andika, aku kilap," kata Gita kemudian. Gita kemudian menceritakan bahwa dia tadi diserang oleh satu sosok aneh di dalam kamar ini saat dia sedang berdua dengan pacarnya. Aku kemudian berpikir mungkin inilah yang dimaksud oleh sosok aneh tadi yang mengatakan bahwa tempat ini telah dipergunakan untuk maksiat. Aku kemudian berkata kepada kita, "Kalau begitu ayo kita bawa dulu temanmu ini ke klinik, karena aku lihat saat itu ada beberapa luka di tubuhnya." Kemudian aku saat itu dengan temanku membopong tubuh temannya Rita. Lalu malam itu setelah sampai di klinik terdekat dari kosku, langsung temannya Gita yang bernama Firman ini kemudian dirawat di situ. Namun ternyata Firman mengalami luka-luka yang aku juga belum tahu, mungkin luka dalam atau apa. Sehingga pagi harinya sekitar jam 9 pagi
nyawa Firman sudah tidak tertolong lagi. Firman meninggal dunia. Dan saat itu ketika aku bertanya kepada kita, ternyata Firman semalam seperti mencekik dirinya sendiri, dan kita juga mengakui bahwa tadi malam mereka telah melakukan hubungan terlarang di kamar itu. Dan semenjak kejadian itu kami berusaha untuk tidak berbuat yang aneh-aneh di tempat kos itu, dan kami pun kemudian mengundang seorang ustadz untuk mengadakan pengajian. Dan pengajian ini kami adakan rutin sebulan 3 kali. Dan alhamdulillah setelah sering diadakan pengajian dan kami tidak aneh-aneh, tempat kos itu pun kemudian menjadi aman dan tidak ada hal aneh-aneh lagi yang menimpa. Dan saat ini kita telah pindah ke tempat kos yang lain. Dan sampai aku lulus dari kuliah, situasi di kos itu telah aman terkendali. Itulah cerita dari Andika. Terima kasih kepada Andika yang telah mengirimkan cerita ini, dan terima kasih juga kepada para sahabat semua yang telah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Akhirnya Pak Tono mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.